Harta yang paling berharga adalah harta yang membawa ke surga. Ayo sedekah untuk pengembangan dakwah Al-Quran Pesantren Tahfiz Maskanul Huffaz. Kita semua yang masih ada orang tua, jangan nunggu gak ada baru mau bergerak hatinya untuk bahagian orang tua. Kalau kita belum bisa bahagiain, setidak-tidaknya jangan ngecewain sih Ustaz. Diawali dari keinginan orang yang kita cinta, maka tadi terdorong untuk ya mengorbankan yang lain dulu. Bukan mengorbankan sih, menunda. mengakhirkan yang lain, mengedepankan dulu Quran Ustaz. Karena tadi kira tuh ya makna komlet tuh udah cukup. Rupanya ketika tadi sakit 2 minggu sebelum KKN, tiba-tiba nih pertanyaan yang gak pernah gitu. Mama nanya, Tari kenapa gak ngafal Quran? Belum lama kan, belum ini selesai kuliah. Disusul pertanyaan kedua, apa otaknya gak sanggup gitu ngafal Quran? Padahal selama ini tadi ngelakuin semua itu, lomba makna komlot selesai dengan cepat kuliah. Apa sih kalau nggak karena orang tua? Dek gitu, mau kuliah S1 ke Mesir gitu, mau gitu, nggak usah lah dulu dek, mama tuh orangnya kekhawatiran, tadi juga nanti kepikiran. Setelah itu qadarullah nyiapin hafalan mau ke Mesir itu udah nangis-nangis gak kuat lagi. Hikmah terbesar tuh bisa ngukir senyuman sama orang tua yang masih hidup lah, sama satu dunia sama kita. BBM Bincang Bareng Mapas. Assalamualaikum sahabat Quran Indonesia. Kembali lagi bersama saya Kaul di podcast BBM Bincang Bareng Mafas. Di sini saya nggak sendiri karena kita sudah kedatangan narasumber yang Masya Allah luar biasa. Beliau adalah santri Maskanul Huffaz Bintaro yang sedang menyelesaikan hafalan Quran 30 juznya. Beliau sudah menyelesaikan jenjang S1 dan mendapatkan predikat makmak kamlot. Masya Allah. Langsung saja kita sambut. Assalamualaikum Kak Siti Arafah Utari. Waalaikumsalam Kak Ul. Masya Allah. Apa kabar hari ini? Alhamdulillah tamam. Masya Allah. Jurusan kemarin S1 jurusan? Pendidikan bahasa Arab. Pendidikan bahasa Arab ya, Masya Allah. Dari mana nih asalnya? Asalnya dari Jambi. Dari Jambi. Berarti kalau dari Jambi ke sini berapa jam tuh? Berapa ya? Pokoknya berangkatnya itu dari jam 3 nyampe sini Isya gitu, jam 9. Jam 3 pagi? Kurang lebih Kak. Boleh dong diceritain pengalamannya, karena katanya pernah sering ikut lomba ya? Sering ikut lomba teman-teman, dan katanya pernah sampai sakit anemia demi memperjuangkan lomba. Boleh diceritain Kak Tari gimana kisahnya? Oke, bismillah. Dulu ikut lomba itu ngarang pidato sebenarnya, ceramah sampai larut malam. Kemudian kenapa seperti itu? Lebih dari itu, Ana bukan mau ikut lomba Ustazah, tapi Ana mau bahagiain orang tua Ana yang masih ada. Masya Allah. Iya. Saat itu kuliah atau SMA ikut lombanya? Pernah ketika sekolah, pernah ketika kuliah juga Ustazah. Terus yang pengalaman sampai sakit anemia itu? Yang paling parah itu ketika kita masa-masa SMA. Masa SMA. Mulai-mulai dilepaskan untuk ngarang Ustazah. Kalau awalnya. Kenapa ceritanya kok bisa sampai sebegitunya begitu? Karena tadi tahu saya kalau ikut lomba menang dapat piala, mama senang. Kita bisa keluar kota pakai pesawat, walaupun apa pasti mama senang. Ya bisa ngebawa nama orang tua, nama sekolah juga ya. Oke. Kisahnya gimana dulu kok bisa sampai, karena itu lembur ya? Sampai lembur-lembur Iya, dan beberapa kecapean hari. juga karena juga sambil mondok Ustazah. Oh gitu. Kita izinkan juga masih dengan kesibukan yang ada, tetap harus berjuang juga untuk bahagian orang tua. Itu pada akhirnya membuahkan hasil ya dari lomba itu. Alhamdulillah Ustazah. Juara berapa waktu itu? Ada beberapa kali Ustazah, yang paling mengesankan itu ketika yang sampai sakit anemia ini. Oh, Itu lomba kalau apa? itu ceramah Ustazah. Dapat
masuk 10 besar, cuman memang belum dapat rezeki masuk yang ini karena tingkat nasional. Oh, tingkat nasional, Masya Allah. Tapi keren loh, tingkat nasional udah ini. Iya, Ustazah. Tingkat nasional Alhamdulillah, sampai Ustazah. 10 besar tuh Masya Allah. Pernah sih yang masuk alhamdulillah harapan 2 Ustazah, tapi itu ketika usia belasan tahun. Usia Itu lain belasan lomba. tahun. Oh, lain lomba. Oh iya, tadi kan di awal kita bilang bahwasanya Kak Tari ini sering banget ikut lomba. Lomba apa aja sih Kak yang diikutin? Pertama itu peragaan sholat, kemudian Itu selanjutnya dilombain? Iya, dilombain FASI, Festival Anak Soleh Indonesia. Oh iya, itu tingkat Sampai tingkat nasional tingkat alhamdulillah, Ustazah. nasional. Setelah itu lomba apa lagi? Ada juga pernah O2SN itu ketika SD ya. Kemudian ada aksioma, ada lagi namanya apa tuh? Yang di Pondok Posda juga. Kemudian ada juga yang terakhir itu tapi internasional, IOUI gitu. Itu lomba apa tuh yang internasional? Semacam syair bahasa Arab. Kita karang dulu, kemudian di situ boleh diminta suara atau video. Oh, online gitu ya, kita Iya, kirim ke Ustazah. sana. Ketika pandemi kan. Terus lomba apa lagi yang sering diikutin waktu itu? Lebih kepada ini sih Ustazah, pidato, ceramah, puisi, kemudian peragaan sholat. Dan itu bahasa Arab. Ada bahasa Arab, ada bahasa Indonesia Ustazah. Memang- Ada syahril juga. Oh, Masya Allah, pernah ikut syahril juga. Alhamdulillah Ustazah. Masya Allah. Memang suka ikut lomba ya? Bukan lombanya tapi bahagia orang tuanya. Bahagianya, hasil dari lomba itu gitu Iya, ya. Ustazah. Berapapun gimana pun hasilnya, tapi tetap pengennya bisa bikin bangga orang tua gitu ya. Pengen ngukir senyum, jadilah Ustazah, karena udah pernah nyesel kan. Oh, pernah nyesel? Iya. Karena apa tuh? Karena di usia sebelum SD itu alhamdulillah bapak udah nggak ada kan. Jadi Nah itu sekarang mulai perjuangannya Ustazah. Perjuangan public speaking. berarti bisa public speaking ya? Iya, pidato Karena sering Mas. lomba itu ya, jadi udah Alhamdulillah. terasah, jam terbangnya udah lumayan lah ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Jadi ketika bapak udah nggak ada, memang berkomitmen pada diri sendiri, pengen oke, dengan salah satu cara untuk membahagiakan orang tua adalah ikut lomba gitu ya. Iya, karena selama ini cuma bandelnya aja yang ada. Iya, Ustazah. Bandel macam Kak Tari apa sih bandelnya yang pernah di Bandel kami itu Ustazah, ketika bapak almarhum masih ada, itu dilarang kan, nggak usah pergi gitu. Tetap kekeh mau jajan pokoknya ke seberang, nyebrang jembatan, nggak diizinin. Masuk lagi ke rumah, ambil uang, terus izin manggil bapak tuh Ambok kan, kami orang Bugis. Tari mau pergi jajan. Nah belum dijawab udah lari Ustazah. belum dapat seberang. izin udah pergi duluan. Iya, qadarullah dapat musibah, bocor nih kepala Ustazah. Sempet Gara-gara Karena nggak ngedengerin. bandelnya itu. ya Allah. Iya, Ustazah. Itu ya bandelnya seperti itu ya. Tapi bandelnya anak-anak ya wajar lah ya seperti itu. Iya, Jadi di rumah berberapa nih? Kan bapak udah nggak ada ya. Terus di rumah sama siapa aja tinggalnya? Sekarang sama mama Ustazah. Berdua. Iya, Berapa saudara sih Kak Tari? 6 Ustazah. 6 saudara. Terus yang 5 di atasnya udah berkeluarga semua. Tepatnya 4 di atasnya udah berkeluarga, yang 1 disayang Allah udah nggak ada. Masya Allah. Ya, berarti berdua sama mama. Ya kalau pulang. Berarti kalau Kak Tari di Bintaro nih, mondok di sini, berarti ibu sendiri di rumah. Iya Ustazah, Allah yang jaga. Amin ya. Misal dengan bacaan Quran kita, dengan amal-amal soleh kita yang memang diniatin untuk orang tua, insya Allah sampai ya. Bismillah. Allah yang akan jaga. Ya. Aktivitas apa ibu di rumah? Di rumah aja sih Ustazah, biasa suka ke IRT kayak kondangan gitu di rumah. Lebih ke tetangga Ustazah paling ya di rumah. Kesibukannya memang di rumah gitu ya. Iya. Apa penghasilan ibu? Penghasilan alhamdulillah dari kebun Ustazah. Oh, ada Ada kebun. sedikit ditinggal bapak kan. Jadi diupah ke orang, hasilnya untuk mama. Tapi mama di rumah nggak ke kebun kan, cuma di rumah aja, maksudnya nggak yang capek banget gitu. Sekarang nggak mampu lagi Ustazah. Kangen nggak sama mama Kak Tari? Itu kayaknya nggak perlu jawaban Ustazah. Ya selalu kangen ya, karena kepikiran mama sendiri di rumah kayak gitu ya. Oke. Jadi
sering ikut lomba itu pas kuliah. Kita kembali lagi ya ke ini, ke perlombaan. Sering ikut lombanya itu waktu di SMA atau di kuliah? SMA, SMA. MTS juga. Pas masa-masa sekolah ya, Iya, dari sejak iya. Bapak udah nggak ada itu ya, sering ikut lomba jadinya gitu ya. Alhamdulillah. Masya Allah. Ada yang mau disampaikan nggak sebelum lanjut? Sebenarnya mungkin mengawali perlombaan, kita semua yang masih ada orang tua, jangan nunggu nggak ada baru mau bergerak hatinya untuk bahagian orang tua. Kalau kita belum bisa bahagiain, setidak-tidaknya jangan ngecewain sih Ustazah. Karena apa ya Ustazah, Afan kalau boleh cerita awal sejarah nian lomba tuh Ustazah. Tadi tuh orangnya ya semangat. Ketika kelas 1 MI itu ada baju dibeliin bapak dulu, dan ikutin lomba, mau pidato mau, puisi mau. Sehingga qadarullah pas tampil di depan nyangkut, nggak tahu teksnya apa lagi kan ketika itu di masjid. Nah, kawan-kawan yang lain kalau nyangkut mah enak ditutup assalamualaikum mah, meluk orang gitu, ada orang tuanya gitu, ada keluarganya. Giliran tadi yang nyangkut tutup assalamualaikum, mama nggak ada, abang kakak juga pada sekolah, bapak juga udah nggak ada, bingung mau meluk siapa. Gitu sih Ustazah. Jadi semuanya perlu proses lah Ustazah. Nyangkut tuh maksudnya setelah selesai lomba gitu ya? Nyangkut tuh nggak ingat lagi Ustazah. Ngeblank. Ngeblank bahasanya. Oke, jadi pada saat itu waktu Kak Tari lomba nggak ada ibu yang keluarga yang datang gitu Iya, ya? nggak ada Ustazah. Akhirnya ya udah nangis sendiri. Iya, nangis terus nggak tahu lah, nggak ingat lagi meluk siapa pas itu Ustazah. Saking nggak taunya meluk siapa ya. Itu yang paling teringat ya. Iya Ustazah, itu karena the first untuk ya bangkit Ustazah. Jatuh dulu baru bangkit. Dari sekian lomba yang pernah Kak Tari ikutin, hikmah terbesar apa sih gitu dari ikut lomba itu? Hikmah terbesar tuh bisa ngukir senyuman sama orang tua yang masih hidup lah, sama satu dunia sama kita. Itu sih Ustazah. Terus bisa ngabret keluarga, contoh ponakan sekarang alhamdulillah Ustazah. Ngikutin jejak Kak Tari. Lihat tante tuh naik pesawat gratis gitu-gitu, alhamdulillah. Jadi motivasi buat saudara-saudara. Alhamdulillah Ustazah. Oh iya, kita ke dunia perkuliahan ya. Boleh. Berapa lama ngelesain kuliah nih? Dengar-dengar karena dapat makna kamlet. Berapa lama untuk nyelesain S1-nya? Alhamdulillah 3 tahun 8 bulan Ustazah. 3 tahun 8 bulan, Masya Allah, luar biasa. Strateginya apa? Kok bisa kayak gitu? Bisa cepet? Tentu support dan doa orang tua dan keluarga, semangat dari diri, sabar juga kawan-kawan, guru-guru, semuanya lah Ustazah. Gak bisa Tari hadapin dewean, butuh campur tangan orang lain, terlebih Allah Ustazah. Karena memang udah punya ini ya, kekuatan dari keluarga juga ya untuk bisa nyelesain. Alhamdulillah Ustazah. Dan teman-teman, ternyata Kak Tari ini udah punya karya ya, benar ya? Alhamdulillah. Punya satu karya yang didedikasikan untuk dirinya sendiri pada saat beliau ulang tahun di usia 22 tahun. Bisa diceritain Kak gimana? Kok kepikiran untuk bikin karya gitu? Ini ya. Iya Coba Ustazah. kita boleh ya pinjam ya. Boleh Ustazah. Ini adalah karya dari Kak Tari. Boleh jelasin Kak Tari? Ini isinya tentang apa? Kemudian apa alasan kok pengen bikin buat kepikiran gitu pengen buat buku seperti ini? Kalau ditanya tentang apa isinya, maka jawabannya ini isinya tentang strategi untuk belajar imla Ustazah. Nulis Arab ya? Iya Ustazah. Kenapa? Karena kami rasa itu kebutuhan untuk umat. Masya Allah. Di pondok ketika Afan mengajar, itu banyak sekali tulisan yang salah ketika ngoreksi ujian dan seterusnya. Jadi butuh buku ini. Itu masalah, maka Tari coba cari solusinya. Kemudian dengan ada tulisan di sini Afan ada karya kan dari Tari, binti siapa gitu. Semoga ini bisa jadi cap mata lah ketika Tari udah nggak ada, doa untuk orang tua juga. Dan di Jambi alhamdulillah juga Ustazah, itu ada ulama wanita 2, dan ini di-upgrade di Lajnaturas di Jambi, ini buku ulama Jambi yang ketiga. Masya Allah. Berarti udah berapa cetak tuh yang di ini? Kemarin sedikit Ustazah 20. 20, tapi Masya Allah lah itu.
Nggak tahu juga untuk apa manfaatnya Ustazah. Pasti bermanfaat loh. Ini Belum jadi tahu. kayak buku pedoman gitu kan ya. Iya. Pedoman menulis imla begitu ya. Karena datang dari keresahan ngelihat santri-santrinya kalau nulis masih ada beberapa yang salah gitu ya. Iya, Ustazah. Berarti sama kayak karya ilmiah ya. Kalau ya begitu kira-kira. Ketika kita bikin skripsi, kita harus cari masalah dulu dan Iya. kita cari solusinya. Dan ini adalah berarti karya kedua setelah skripsi. Iya, diperbarui Ustazah, direvisi kan. Skripsi itu kita ambil bab 2-nya, kemudian ditambah-tambah lagi, akhirnya jadi buku Ustazah. Oh, jadi masih ada kaitannya sama Iya, skripsinya Ustazah. Kak Tari. Ada Ustazah. Dulu skripsinya judulnya apa? Kalau dulu judulnya Istiratijiyah Ta'lim Ilqa Mufradat fi Maharatil Kitabah Bima'had Daril Arifin Muada Jambi. Apa tuh artinya? Strategi pembelajaran Ilqa Mufradat pada kemahiran menulis di Pondok Pesantren Darul Arifin Muaro Jambi. Tuh. Masya Allah. Jadi setelah menyelesaikan skripsi, terbitlah buku ini gitu Iya, ya. Ustazah. Ingat gak berapa lama garap buku ini? Sebentar sih sebenarnya Ustazah. Kayaknya nggak sampai lebih 2 minggu apa sebulan, nggak nyampe kayaknya Ustazah. Karena didorong dengan support kawan-kawan juga. Jadi teman-teman juga dukung buat Iya, Kak Tari buat ini gitu ya, buku Iya. ini. alhamdulillah. Karena kalau nggak ini nggak dibuat, nanti nggak kebuat, Tari udah kemaskan gitu kan, ke mahfaz. Jadi ini dibuatnya tahun berapa bukunya? Baru berapa bulan yang lalu Ustazah. Berapa bulan yang lalu? Heeh, Ini yang Ustazah. nyetak sendiri atau memang dari Ada pondok? percetakannya Ustazah. Kemarin dipantu kawan sih, jadi Tari kurang ingat. Jadi ada juga nomor ininya juga. Dicetak di daerah Jawa kemarin Ustazah. Tadi lupa, ada nomor penerbitnya juga. Berarti buku ini dipakai nggak di pondok dulu? Lebih dipakai ke pengalaman kita Ustazah, dari sini kita ngajarin gitu, terus dilanjutin. Kemarin Tari titip juga satu ke santri yang di sana, mana tahu kan manfaat sebelum Tari pamit ke sini. Jadi sebelum ke Mahfaz itu sempat mondok. Alhamdulillah Ustazah. Mondoknya di Jambi. Iya. Fokusnya kemana tuh pondoknya? Ini sejak aliyah atau kuliah atau gimana Ustazah? Sebelum ke Mahfaz. Oh, Ini yang mondok terakhir. yang terakhir itu di Darul Arifin, Masya Allah. Di sana nggak fokus mondok aja, karena sambil kuliah, sambil alhamdulillah Kiai Abati ngasih amanah kita untuk belajar, ngajar. Ngajar santri-santri di sana ya, bantuin. Alhamdulillah. Dan juga sambilan nyari uang bensin lah Ustazah, jual gamis gitu dulu. Oh, sempat usaha juga berarti, usaha, Masya Allah. Sambil privat juga ada dititip amanah dari Umi kan. Ini ada yang mau ke, alhamdulillah gitu kan, untuk bensin dan biaya kuliah yang lain. Berarti pas kuliah itu mondok, jualan, bikin karya itu dijalanin bareng-bareng. Alhamdulillah. Masya Allah, tapi bisa ya melalui itu semua ya. Allah bantu Ustazah. Iyalah, kita tuh bukan siapa-siapa kalau bukan karena Allah ya. Tanpa ridho orang tua juga kita nggak bisa ngapa-ngapain gitu. Masya Allah. Jadi ini pas dibuatnya di ulang tahunnya Kak Tari, benar? Benar Ustazah. Selesainya atau pas nerima setelah dicetak? Apa ya, Pas Ustazah? di hari ulang tahun itu selesainya buku ini atau udah selesai dicetak atau setelah selesai nulis? Selesai nulis. Selesai di hari ulang tahun. Jadi kayak hadiah untuk diri sendiri gitu ya. Iya. Suatu kebanggaan, bener. Alhamdulillah. Oke. Kalau misalnya nih aku mau dapat buku ini di mana bisa dapat? Pengen punya buku ini di mana, harus bisa belinya di mana? Mungkin ke Tari dulu, nanti Tari minta tolong kawan yang di Jambi kan, tolong pesenin lagi gitu. Oh gitu. Jadi nggak nyetok ya, kita harus Enggak langsung Ustazah. cetak. Berarti ini nggak dijual di toko-toko tertentu? Belum Ustazah. Belum ya. Ada nggak sih harapannya pengen gitu? Udah karyanya tuh? kemarin didorong kawan, jual aja. Iya nanti dulu biar anak fokus juga mondok kan, nanti bisa ada tulisan yang lain. Insya Allah saya nyusul pas pengabdian, Insya Allah. Amin. Udah kebayang dah judulnya Ustazah, tapi belum lagi. Oh, udah kebayang mau bikin karya lagi. Pengen Ustazah. Masya Allah. Mau. Amin. Kalau boleh tahu nih bocoran dikit tentang apa Hmm, bukunya? Seni tinggal di mahfaz mungkin Ustazah. Seni tinggal di Mahfaz. Itu salah satunya. Kalau misalkan seni tinggal di pondok pesantren, bukan ya? Beda. Karena tadi sedang berjuang di mahfaz sekarang. Masya Allah. Berarti nanti ke depannya buku itu
ingin dipersembahkan ke Insya Allah Ustazah, mohon doa. ke Mas Al-Hufat. Iya Ustazah. Oh iya, sempat dengar juga sebelumnya. Jadi buku ini sempat diterima ya atau didedikasikan untuk guru yang di pondok yang dulu. Iya, Bener? Kemanda juga di sini. Oh, Kemanda. Oh, udah. Oh gitu. Jadi nanti buku yang kedua yang Seni Tinggal di Mafas untuk dipersembahkan untuk Apa aja deh Ustazah, yang penting manfaat. yang punya Mafas dong, mau oke. Ya, Sama amin sih. ya. Aku bantu doa ya, semoga terwujud. Amin. Jadi setelah kuliah langsung masuk ke Mafas atau memang ada jeda beberapa tahun baru masuk ke Mafas? Ada jeda berapa bulan Ustazah? Berapa bulan? Kami baru wisuda Juli kemarin Ustazah. Juli. Masuk Mafas September. Iya Juli. Juli, Agustus, September, 2 bulan. Jadi ya ada jedanya Ustazah. Istirahat lah ya. Di rumah berarti sama Enggak mama. istirahat Ustazah. Kita di pondok itu Tetap kan. di pondok. Iya di pondok dulu, terus dikirim. Alhamdulillah barokah abadi, semoga sehat di sana. Amin. Dikirimlah kita ke Padang Ustazah. Di pondok rumah Quran, tepatnya rumah Quran, balita, rumah tahfiz balita air dingin. Moga Umi Novi juga sehat di sana. Amin. Oh, jadi dikirim ke Padang untuk ngajar Lebih tepatnya dititip anak kiai, jaga anak kiai di sana di Ustazah. Padang. Iya. Kiainya tadi kan pondoknya di Jambi. Iya. Terus anaknya Pak Kiai di Padang. Dikirim kita sama anak kiai ke Padang. Buat megang yang di sana. Iya, sambil belajar juga Belajar. alhamdulillah. Iya, karena sejatinya ketika kita ngajar itu sebenarnya kita lagi belajar, ya kan? Ya, karena belajar itu kita hanya tahu, tapi ketika kita mengajar kita memahami, gitu ya. Insya Allah. Alhamdulillah. Jadi setelah Juli wisuda, September ke Mafas gitu ya. Sempat ada ujian gak sih waktu masuk Mafas? Pasti Pasti ada ya. Iya. Ketika kita pengen hijrah, kita pengen menjadi lebih baik, terlebih kita pengen deket dengan Al-Quran tuh pasti ada ujiannya gitu ya. Ujian yang benar-benar bisa ngerubah seorang Kak Tari hari ini apa ketika mau masuk Mafas tuh? Pasti kan kata ujiannya berat banget ya gitu. Dan kalau memang nggak bisa disampaikan di sini, sekiranya apa ya? Sebegitu besarnya, kena ujiannya besar nih. Kenapa kok bisa senekat itu gitu, tetap pengen di Mafas lah, udahlah pengen tetap di Mafas gitu, tetap pengen masuk di Mafas. Jawabannya restu Ustazah. Terus tuh emak ya, Semuanya teman-teman juga, kakak-kakak. lebih kepada Abati. Abati itu kan ya kiai kami Ustazah. Kami sayang banget sama beliau. Beliau meridoi untuk Kak Tari masuk ke Mafas. Itu agak lumayan Ustazah. Untuk mendapatkan ridhonya itu masih kurang. Bukan nggak ridho sih Ustazah, lebih kepada sayang banget. Udah kayak anak sendiri. bapak Ustazah. Karena Bati udah nganggap kayak anak sendiri, ketika anaknya mau pergi ya ditahan-tahan gitu ya. Ya. Tapi akhirnya dengan Allah tuntun perlahan dan dengan kesabaran dan keinginan yang besar Kak Tari akhirnya bisa sampai ke Mafas gitu ya. Lebih kepada orang tua. Diawali dari keinginan orang yang kita cinta, maka tadi terdorong untuk apa ya? Ya mengorbankan yang lain dulu. Bukan mengorbankan sih, Menunda. mengakhirkan yang lain, mengedepankan dulu Quran Ustazah. Ya, karena dengan kita yakin kalau misalkan kita mengejar akhirat dulu nih, dunia itu bakal kita dapat gitu ya. Tari yakin gak sih dengan kutipan itu? Alhamdulillah yakin Ustazah. Sebab apa ya? Semenjak dimaskan juga kan ada aja gitu kan. Masya Allah nikmat-nikmat yang nggak tahu gitu, kayak kemarin bisa ikut charge lagi tingkat nasional iya. rupanya. Ya kemarin ya sempat ya. Udah ada di Instagram Mas Konhupat ya. Juara berapa? Alhamdulillah juara 3. Masya Allah, tingkat nasional ya. Masya Allah. Motivasi terbesar menghafal Quran pasti orang tua. Pasti Mak. Ustazah. Iya. Karena tari kira tuh ya makna komlet tuh udah cukup. Ternyata. Rupanya ketika tari sakit 2 minggu sebelum KKN dirawat mama, itu Masya Allah banget sih keikhlasan orang tua tuh ya.
Tari kayak nggak tahu kena covid atau apa, pokoknya nggak bisa nyium, nggak bisa ini ngerasa badan, tulang-tulang sakit. Tiba-tiba nih pertanyaan yang nggak pernah gitu, mama nanya, Tari kenapa nggak ngafal Quran? Belum lama kan, belum ini selesai kuliah. Disusul pertanyaan kedua, apa otaknya nggak sanggup gitu ngafal Quran? Padahal selama ini tadi ngelakuin semua itu. Lomba makna komlot selesai dengan cepat kuliah. Apa Tapi- sih kalau nggak karena orang tua? Dan menurut mama itu belum cukup gitu ya, Bukan belum cukup. Rupanya yang buat mama bahagia tuh. bukan cuma yang itu gitu. Iya, mama bahagia walaupun nggak dibilang mama bahagia kalau kamu hafiz Quran. Ya walaupun judulnya mungkin awalnya setoran dulu gitu kan. Ya pertanyaan, bukan dilanturkan dengan permintaan, cuman alhamdulillah Allah kasih perasaan kita, oh mama mau itu loh. Pengen Kak Tari ngafal Quran gitu ya. Karena dulu juga mau kuliah ke S1 ke Afan, saya ke Mesir. Itu berat tadi. Padahal tadi semangat karena abang juga alhamdulillah di sana saja. Abang di Mesir Iya, kuliah. Iya saja. Itu rencana Kak Tari waktu mau lanjut S2 atau S1. mau masuk S1? Iya saja. Karena abang udah S1 di sana. Abang lo bisa, masa anak ndak bisa. Sampai ya muluk-muluk lah otak-otak anak kecil nabung di celengan bekas bedak Hirosin gitu. Tadi buat go Kairo gitu kan, di celeng. Terus akhirnya bukan dibantah, disaran oleh abang yang satunya lagi, Dek gitu, mau kuliah S1 ke Mesir gitu, mau gitu, nggak usah lah dulu Dek, mama tuh orangnya kekhawatiran, Tari juga nanti kepikiran. Setelah itu qadarullah nyiapin hafalan mau ke Mesir itu udah nangis nggak kuat lagi San. Nyiapin hafalan. Iya kan, kalau ke Mesir itu misalnya ada minimal 5 juz gitu, nggak kuat nambahnya karena udah kepikiran mama gitu, kenapa-napa nauzubillah gitu. Kayak meskipun keinginan kuat tapi hati kayak ada yang menahan untuk nggak pergi gitu Izin, harus izin. ya. Izin. Ya karena kemanapun kita pergi ridho orang tua ya yang kita cari, maksudnya harus ridho nih ketika kita pengen pergi kemana, harus minta ridho orang tua dulu gitu ya. Betul saja. Akhirnya udah di Mafas. Termasuk ke Mafas ini ridho orang tua saja. Tadi bukan mau masuk Mafas kemarin Oh gitu. karena tabungan nggak cukup. Beasiswa atau reguler? Alhamdulillah beasiswa. Beasiswa. Cuman kan kalau mikir ke sini nggak cukup juga uangnya gitu. Tadi alhamdulillah nabung saja. Prepare mondok sama kalau boleh S2 Ustazah. Dan itu nggak cukup kalau untuk biasanya. Nabung buat S2. Iya, biar orang tua nggak terlalu berat Ustazah. Nabung dari ngajar itu? Semuanya. Dari beberapa usaha yang pernah dikumpulin uangnya. Masya Allah. Berarti memang sebelum masuk Mafas pengen banget lanjut S2 sebetulnya? Mau Ustazah. Tapi Allah tuntun untuk maksimal hufat ya? Iya, Quran dulu, fokus dulu gitu. Setelah 3 bulan di Mafas gimana perasaannya? Udah mulai kerasankah di sini? Sudah mulai ketemu pola ngehafalnya? Udah ngerasa nyaman? Alhamdulillah nggak pernah nggak nyaman di pondok Ustazah. Karena udah terbiasa di pondok ya. Target berapa bulan nih selesai? Ya Allah. Kita aminin bareng-bareng nih. Semaksimalnya sebelum lebaran, sebelum Ramadan, sebelum lebaran lah Ustazah. Maret. Oleh-oleh Amin. untuk mama bawa balik Ustazah. Amin. Kita nggak tahu kan, mungkin hari ini kita masih bisa ketawa, Hmm. nggak tahu besok apa kabar Ustazah. Astagfirullahaladzim. Ada yang pengen disampaikan lagi nggak? Kepada mama di sana yang lagi nunggu keluarga, Tari sehat di sini, Tari kuat juga di sini. Makasih untuk doanya untuk Abati, kami sayang Abati sama kawan-kawan di Darul Arifin, Ustazah, umi-umi semuanya, guru-guru di Pondok As'ad, di UIN SS Jambi juga semuanya. Juga di sini kawan-kawan juga Halako Ustazah Hamidah, di SD juga, di ya semuanya lah, di alang-alang tepatnya Desa Tari. Ustazah mana tahu kan setelah ini terangkat dikit. Nah jadi
makasih untuk doa dan supportnya. Nggak bisa sampai di titik ini kalau nggak ada doa dan semangat semuanya. Lebih daripada itu, sehat-sehat di sana. Semoga Allah jaga kita semua biar tadi nggak kepikiran dari sini. Oke, jadi kemanapun kita pergi, dari ridho orang tua dulu gitu. Dari ridho guru dulu yang harus kita cari, baru kita bisa kemanapun yang kita mau gitu ya. Betul. Ketika orang tua berat hati, maka ragu untuk melangkah lagi gitu ya. Karena Betul. kita nggak pernah tahu apa yang akan terjadi ke depannya Betul gitu ya. sekali. Dan segala apapun yang kita perbuat hari ini, perjuangan kita hari ini adalah untuk orang tua kita gitu ya. Dan ternyata orang tua itu nggak cukup yang hanya kita juara ini juara itu, iya bangga gitu, iya bangga anaknya bisa berprestasi gitu di dunia gitu ya. Tapi kalau misalkan kita bisa membuat bangga di dunia dan akhirat, kenapa enggak gitu kan ya. Betul banget. Insya Allah semoga kita diistiqomahkan dalam Al-Quran, semoga kita diistiqomahkan bersama Al-Quran sampai akhir hayat, dan terus Allah beri kenikmatan-kenikmatan kita bersama Al-Quran gitu ya. Amin. Oke. Terus berkarya, karena untuk berkarya kita nggak perlu ngeliat usia berapa, dan karya itu bisa berbentuk apa saja. Terima kasih Kak Siti Arafah ya. Iya. Siti Arafah Tari. Oh iya, terima kasih Kak Tari sudah menemani kita di sini, dan terima kasih untuk teman-teman sahabat Quran Indonesia. Saya Kak Ul, sampai jumpa di podcast BBM selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. BBM Bincang Bareng Mapas.